ingin tanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, kemarin kita sampai sini kan ya? Sebentar. Ini muncul nggak full screen selesai ya? Iya, Pak. Oke, kita Muncul kok, Pak. kita kemarin sampai sini kan ya? Iya. Oke, sekarang ini kan namanya tugas, harusnya tugas tapi kita nggak jadiin tugas. Oke, sekarang kita coba kerjain bareng aja, ya, supaya ya sambil mereview yang sebelumnya, ya. Coba teman-teman kotek-kotek dulu lah 2 menitan sambil saya tulis soalnya di papan, ya. Nah, seperti ini reaksinya, ya. Reaksi totalnya yang bawah. Ini reaksi totalnya. Kemudian yang ini adalah reaksi 1, reaksi 2. Nah, diketahui reaksi 1 cepat, reaksi 2 lambat. Maka kalau laju total R itu akan sama dengan laju reaksi 1 atau reaksi 2? Reaksi 2 yang Dua. lambat. Reaksi 2 kan ya, karena dia lambat kan? Lambat. Maka R2. Nah, ini kan karena ini reaksi 2, kita kasih simbol K2 misalkan. K2 dikali 2. Sorry, dikali 4 Kuadrat. kuadrat dikali A2 B2. B4. B4. Oke, kenapa ini kuadrat? Ini karena koefisiennya 2. Ya. Karena ini adalah mekanisme reaksi elementer, ya, bukan reaksi total. Kita nggak bisa menggunakan di sini, karena ini reaksi total. Reaksi 1 dan reaksi 2 adalah reaksi elementer. Ya. Oke, di sini ini adalah reaksi. Ya, berarti boleh muncul. Kemudian ini adalah zat antara. Nah, karena zat antara, maka ini nggak boleh muncul. Kita harus substitusi. Nah, kemarin kita udah sempat bahas bahwa kalau ini lambat, maka di atasnya kesetimbangan, ya kan? Iya. Maka ini akan berlangsung kesetimbangan. Nah, kita kasih simbol, misalkan ini adalah K besar, ya. Nah, karena kesetimbangan, ini dari reaksi 1 ya, kita tahu bahwa K akan sama dengan A2B4 dibagi A dikali B2 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tata ulang. A2B4 akan sama dengan K dikali A dikali B2 kuadrat. Ya. Nah, dari situ tinggal kita substitusi ini. Sehingga diperoleh R sama dengan K2 kali K besar ya. Kali A kali B2 B4. Sorry, apa nih? B2. A2 B4. Terus dikali A lagi dulu. B2-nya kuadrat, Pak. Oh ya, kuadrat. Oke. A2-nya juga kuadrat. Iya, maksudnya ini saya tulis 2 kali. Yang sebelah K, Pak. Oke. Kan itu AK2 kali A kuadrat. Gini kan ya? Ya. Sip. Kenapa kuadrat? Karena ini ada A, ini juga udah ada. Jadi kali pangkat 3, Oh, Pak. berarti A pangkat 3 ya? Iya. Oke. Oke, biar nggak bingungan, tak bikin gini aja dulu. Saya tulis sesuai urutan di sini aja ya. K2 dikali A kuadrat dikali K besar dikali A dikali B2 kuadrat. Nah, ini adalah tetapaan, sama-sama tetapaan, kita gabungkan misalkan dari K ya. Ini sama-sama A ya, jadi A pangkat 3. Kemudian ini adalah B2 2 kuadrat. ya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Oke. Kalau udah kita coba lanjut ya. Nanti ini akan saya upload di nanti teman-teman bisa di YouTube teman-teman bisa untuk ngecek kalau lupa gitu. Mana ini? Sebentar. Kita lanjut ke ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Apa angkat 3 ya? Oh sorry, ini kayaknya 4 deh, Pak. 4 soalnya. Pangkat 4 bener. Apakah Iya, 4, Pak. Pak? Ini saya kurang di ini kuadrat. Ya. Iya, Pak. Sehingga ini A kuadrat, Iya. terus ini adalah pangkat 4. Oke, sip. Ya, saya kurang di sana. Oke. Jadi jawabannya A. Oke, ini informasi aja bahwa mekanisme reaksi itu kadang seringkali bahkan tidak cuma 2 tahap. Bahkan ada tahap yang bisa sampai berpuluh-puluh tahap gitu. Contohnya adalah reaksi radikal. Ya, reaksi radikal ini biasanya diinisiasi oleh UV. Makanya kalau sekarang kan lagi banyak seruan untuk himbauan berjemur misalkan ya, buat meningkatkan ketahanan. Sebenarnya tujuannya adalah ingin dapat vitamin D kan ya, ya kan? Vitamin D, nah vitamin D ya, Iya, Pak. sehingga tubuh kita lebih tahan gitu. Nah, tapi kalau misalkan waktunya tidak tepat, maka kita akan kelebihan sinar UV yang kena kulit kita, sehingga bisa memicu terbentuknya radikal bebas. Nanti jatuhnya bisa jadi kanker kulit. Nah, biasanya reaksi radikal itu dipicu oleh sinar UV menghasilkan suatu radikal. Radikal itu ya zat yang jumlah elektronnya ganjil. Jumlah elektronnya ganjil. Atau ada yang nggak berpasangan. Misalkan kalau kita punya Cl2, kan dia gini ya. Ini nah, semuanya berpasangan dan genap. Nah, ketika ini putus, maka akan jadi Cl yang ganjil. Nah, zat ini sangat reaktif, radikal itu sangat reaktif, sehingga kalau dia akan bisa memicu reaksi berikutnya. Oke, ini hanya pengetahuan aja, dan teman-teman akan dapatkan ini di kimia organik untuk lebih lanjut ya. Oke. Dan mekanismenya kalau ini 1, 2, 3 ada terminasi, maka biasanya persamaan lajunya akan cukup complicated. Oke, nah reaksi radikal kita bisa bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah inisiasi. Ini adalah menghasilkan radikal baru. Berarti permulaan. Berarti dari awalnya tidak radikal menjadi sebuah radikal. Ya, kalau perpanjangan itu adalah dari radikal menghasilkan produk plus radikal baru. Karena masih ada radikal baru di produk, maka otomatis dia bisa melanjutkan reaksi berikutnya. Nah, kalau perhentian adalah radikal ketemu radikal yang lain, maka dia menghasilkan senyawa yang bukan radikal. Bisa jadi produk ya. Tapi karena dia bukan radikal, maka zat ini tidak bisa bereaksi lagi. Ya, reaksi akan berhenti. Selama masih ada radikal, reaksi akan terus jalan. Misalkan contoh ini, tahap mana yang inisiasi berarti tahap dari nggak ada radikal ke radikal. Itu tahap mana kira-kira? Awalnya nggak ada radikal ke radikal. Pertama, Pak. Tahap pertama ya, ini adalah Iya, awalnya nggak radikal jadi radikal. Inisiasi. Ya kan? Propagasi. Radikal menghasilkan produk dan plus radikal baru. Produknya ini. 2, 2, 3. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2. 2, 3. 3, 4. Oke, 2.
Ini masih radikal lagi kan ya? 3, Iya. 4. Ini adalah untuk yang B. Terus kemudian dia radikal ketemu radikal menghasilkan zat yang bukan radikal. Ini adalah yang C. Ya. 5. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan katalis. Ya. Katalis itu zat yang sangat akan berguna ya bagi kalau kita mendevelop suatu reaksi kimia, karena bisa jadi suatu reaksi itu berjalan lambat pada suhu kamar, dia harus dipanaskan sangat tinggi ketika dia mulai bereaksi, dan semakin tinggi suhu berarti semakin banyak energi yang terbuang ya untuk pemanasan ya. Oke. Nah, katalis itu ya dia bisa menyebabkan laju reaksi naik ya. Ini cirinya itu adalah naik ya, berarti dia meningkatkan laju reaksi, tapi dia tidak habis, berarti dia akan dihasilkan lagi. Kemudian dia akan meningkatkan laju. Nah, definisi ini kurang tepat ya. Ya, dia sebenarnya tetap dikonsumsi tapi nanti dihasilkan lagi. Nanti kita lihat, kemudian dia akan muncul di mekanisme, tapi dia tidak akan muncul di reaksi total. Ya. Dan katalis tetap bisa masuk ke persamaan laju. Kita udah bahas kalau usah di pekan lalu. Ya. Nah, kenapa katalis bisa mempercepat reaksi? Kemarin kita ingat bahwa semakin besar energi aktivasi, maka laju akan semakin lambat atau semakin cepat? Ayo, semakin besar energi aktivasi, maka lajunya naik atau turun? Turun. Semakin lambat kan ya? Semakin tinggi, Makin lambat. semakin tinggi bukitnya, maka semakin sedikit yang bisa melampaui bukit itu kan, maka lajunya akan turun. Ya. Nah, katalis itu bisa membuat energi aktivasi lebih rendah. Ya, ini adalah katalis. Jadi kita lihat di sini, ini tanpa katalis dia tinggi sekali. Begitu ada katalis dia akan lebih rendah. Kita lihat bukitnya lebih rendah yang dengan katalis. Ya. Nah, katalis kita bisa bagi katalis yang sefasa, misalkan kalau cair semua, kalau gas semua. Biasanya lebih cepat ya katalis ini, lebih cepat karena dia nyampur. Tapi kelemahannya kalau di industri dia susah dipisahkan. Contohnya katalis homogen ini yang sering dipakai adalah misalkan kalau pembuatan biodiesel. Teman-teman udah praktikum biodiesel kan ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Udah kan? Udah. Menggunakan katalis nggak salah. Katalisnya nggak salah NaOH. Iya, Pak. Iya, NaOH. Nah, itu contoh katalis sefasa. Teman-teman harus pisahkan setelah itu. Ya kan? Iya, iya. Nah, ada lagi katalis beda fasa. Biasanya katalisnya padatan. Ya. Biasanya padatan. Nah, karena beda fasa dia lebih lambat karena hanya bagian yang kontak permukaan saja yang bisa bereaksi. Ya. Kemudian tapi kelebihannya dia tidak usah dipisahkan lagi. Jadi di industri biasanya akan lebih senang katalis padatan karena tidak perlu pemurnian yang panjang. Contoh yang sering dipakai itu biasanya logam, ya, zeolit, ya. Nanti teman-teman kalau udah masuk kimia lebih lanjut akan belajar ternyata zeolit bisa dipakai katalis dan banyak proses-proses industri yang menggunakan zeolit sebagai katalis. Ini contohnya, ya. Oke, saya akan berikan contoh yang lebih sederhana ya. Katalis homogen. Sambil kita belajar tentang laju, mekanisme laju. Oke.
misalkan kita tahu ya bahwa ozon itu dia bisa terurai menjadi oksigen, ya. Jika kena, kalau teman-teman ingat, kena freon, ya kan ya? Jadi freon yang dipakai buat pendingin itu jika lepas ke udara dia bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ozon. Ya. Nah, ternyata freon itu kalau di udara dia akan menghasilkan Cl radikal. Nah, kenapa Cl radikal itu bisa bereaksi dengan ozon? Menghasilkan O2 ditambah ClO. Ya. Ini tahap 1. Tahap 2-nya si Cl ini bisa bereaksi, ClO ini akan bereaksi dengan ozon menghasilkan O2 ditambah Cl. Oke, kebayang sini. Nah, reaksi ini lambat. Reaksi ini cepat. Oke, coba saya kasih soal ya. Saya kasih waktu. Pertama, ya, tentukan mana katalis, zat antara, produk, dan reaksi. Ya. Yang B, tentukan persamaan. Oke, lanjut. Ini sambil iseng aja ya, sahabat ngetes. Saya akan berdasarkan urutan di kota. Sekarang berubah nanti. Oke, Christina. Ada nggak Christina? Dengeran? Ada, Pak. Ada. Coba mana yang katalis Christina? Katalis itu cirinya dia akan dipakai. Jadi katalis ya, cirinya dia tidak ada di persamaan laju. Tidak ada di reaksi total. Oh, Cl. Yang kedua, dia dipakai dulu, baru dihasilkan lagi. Berarti yang mana? Katalisnya Cl sama ClO. Oke, Cl. Ini adalah katalis. Kita cek ClO. ClO nggak ada di reaksi total, iya. Tapi dia dihasilkan dulu baru dipakai. Berarti dia bukan katalis. Bukan katalis. Oke. Berarti Cl aja ya. Ya. Siapa? Yahya. Ada Yahya? Iya, Pak. Ya, oke. Yang zat antara yang mana? Yang CLO, Pak. ClO. Ini adalah zat antara. Zat antara itu mirip katalis ya. Secara ini dia tidak ada di reaksi total. Tidak ada di reaksi total. Tapi dia dihasilkan dulu baru dipakai. Ya, bedanya ini dihasilkan dulu baru dipakai. Kalau katalis karena dia udah ada di awal, dia dipakai dulu baru dihasilkan. Itu sering menjebak di situ. Oke, produk aksan. Ada aksan? Kedengaran? Ada, Pak, dengeran. Oke, produknya mana? CLO dan O3. Oke, produk itu berarti dia harus ada di hukum di reaksi total. Reaksi total. Ya. Oke, produk di reaksi total cuma ada oksigen sama O3. Jadi produknya mana?
Berarti 2 sama O3, Pak. Ingat, produk itu dihasilkan. O2. O2. Berarti ini adalah produk. Ya, produk itu dihasilkan. Nama juga produk kan? Oke, terakhir reaksi sama dia ada di reaksi total. Total. Dan dia statusnya adalah dipakai, dikonsumsi. Coba salsa. Ada salsa? Ya? Reaksinya mana reaksinya? Halo? Yang jadi bereaksi siapa? Ya udah. Yang direaksi adalah dia dikonsumsi ya. Gitu. O3. O3. Ya, ini adalah bereaksi. Oke. Berarti nomor A ini sederhana ya, tapi ini penting karena kalau kita nggak tahu mana produk, mana bereaksi, mana zat antar, mana katalis, kita akan kebingungan mengerjakan yang B. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Bentar. Spidol saya masih fungsi mati. Oke. Kita lanjut. Nah, di B diminta tentukan persamaan laju. Persamaan laju akan mengikuti yang satu atau dua? Yang dua. Dua. Yang dua ya, karena yang dua lebih lambat. Lambat. Maka laju akan sama dengan ini kita kasih K2, Kedua. K2, CLO. CLO di Ada yang bersifat O3. O3. menyerbukan Oke, sendiri, ingat persamaan laju hanya boleh ada reaksi, produk, Dan atau produk. katalis. Atau ya, berarti boleh salah satunya, boleh ketiga-tiganya. Ya, yang nggak boleh adalah zat antara. CLO statusnya adalah zat antara. Berarti kita harus ganti. Dan kita udah bahas ya, kalau di bawah lambat maka di atasnya adalah kesetimbangan. Timbangan. Maka ini K besar. Ya udah, K akan sama dengan O2 kali CLO dibagi O3 dikali dengan CL. Atau kalau mau CLO sama dengan K kali O3 kali CL, ya kan? Dibagi Iya. dengan O. O2. Nah, tinggal ini kita substitusi ke sini. Sehingga diperoleh K2 dikali K, ya kan ya? Ya. Dikali O3 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ini pangkat 1, ini pangkat 1 kan ya? Dikali CL dibagi dengan O. O2. Ya. Nah, di sini ternyata persamaan laju itu bisa ada reaksi. Sebelumnya kita selalu bahas persamaan laju, bisa ada produk. Persamaan laju itu selalu hubungannya dengan Reaksi. reaksi saja. Ternyata di sini produk juga bisa mempengaruhi laju. Ya. Kemudian ada katalis juga bisa mempengaruhi laju. Jadi keberadaan CL, semakin banyak CL dia akan semakin mempercepat laju. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini secara persis seperti itu. Dan kita tahu bahwa CL3 ini gas, CL ini gas, oksigen gas, CLO gas, ini juga gas, dan gas. Semuanya fasenya sama, itu gas. Karena fasenya sama, maka
kita katakan dia adalah katalis satu homogen, Homogen. ya, fasenya sama. Tadi saya katakan biasanya ini jauh lebih cepat dibandingkan katalis heterogen, tapi kalau di industri susahnya adalah memisahkannya. Karena kita akan susah memisahkan Cl dengan O2 gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau nggak ada kita, halo, nggak ada kan? Belum, Pak. Oke. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Ini contohnya ya. Nah, ini adalah katalis homogen. Heterogen itu biasanya adalah padatan. Ini adalah katalis, misalkan sintesis amoniak menggunakan katalis besi. Ya, nanti hidrogen akan nempel di permukaan, nitrogen akan nempel di permukaan, terus terjadi reaksi di permukaan. Berarti kalau katalis heterogen itu biasanya reaksi di surface, permukaan. Makanya pelajaran tentang kimia permukaan itu penting, karena itu prinsip dari katalis padatan. Nah, ini teman-teman itu akan dapat di tingkat 3 ya. Saya nggak tahu apakah kurikulum yang baru itu harus diimplementasikan tahun ini atau enggak dengan adanya kondisi sekarang. Kan harusnya ada perubahan kurikulum ya, sesuai dengan arahan Pak Menteri. Tapi kan itu asumsinya tidak ada wabah ini gitu kan. Bisa jadi akan mundur implementasinya. Tapi kita lihat aja nanti. Ya. Atau mulai berlaku buat angkatan berikutnya. Oke. Ya. Jadi katalis permukaan ini secara aplikasi itu sangat disukai di industri. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan kimia fisik atau anorganik, maka bisa jadi satu objek penelitian atau objek kajian yang penting adalah katalis permukaan. Ya, misalkan yang paling banyak misalnya zeolit, logam, itu. Ya. Ya. Aplikasi katalis misalkan ini adalah catalytic converter. Ini biasanya di mobil-mobil yang bagus itu biasanya ada katalis yang mengubah karbon monoksida, nitrogen monoksida dan seterusnya menjadi CO2 dan air, sehingga dia CO2 memang kalau berlebihan itu bisa merusak alam ya, karena ada climate change, karena dia menyebabkan global warming. Tapi CO2 jauh lebih tidak toksik dibandingkan CO, NO, dan N2O. CO derajat toksiknya jauh lebih besar. Sangat jarang orang mati karena kebanyakan CO2 yang dihirup ya. Tapi kasus orang kebanyakan CO mati banyak. Sangat jarang. Kemudian NO sama NO2 itu nanti dia menyebabkan hujan asam. Ya. Dan hujan asam itu akan merusak tanaman dan bisa merusak zat-zat yang terbuat dari besi maupun dari karbonat, ya, bisa membuat besi berkarat sama karbonat korosi, terdistorsi. Kemudian enzim, dan teman-teman akan pelajari ini di biokimia, ya, lebih detail terkait katalis enzim, ya, karena salah satu objek pilihan penting di kajian penting di biokimia adalah enzim, ya. Kemudian zeolit, nah itu tadi saya katakan dia katalis. Dia merupakan mineral ya yang dijumpai banyak di alam ya. Dia mineral silikat, aluminium silikat yang banyak di alam. Nah, itu Anda bisa diubah menjadi katalis yang sangat berharga, yaitu untuk misalkan untuk cracking minyak bumi ya, untuk banyak hal lah tentang zeolit. Kalau teman-teman tertarik zeolit, teman-teman bisa tanya anak-anak 2016 lah yang lagi TA terkait zeolit ya, terkait katalis. Oke, ada pertanyaan? Ini katalis enzim, saya akan bahas. Oh, habis. Ada pertanyaan? Ayo. Saya masih ada waktu hampir 50 menit nih. 40 menitan. Kemarin saya tungguin nggak ada yang ngechat apapun di grup terkait pertanyaan, atau udah pada bisa semua? Oke.
Oke, kita coba review aja ya, 2 bab terakhir ya, Iya, Pak. biar untuk persiapan kuis sama supaya nggak Iya, lupa. Pak. Ya kadang-kadang pertanyaan harus dipancing biar nanya gitu. Oke, nanti akan saya share saat ini. Ya, ini saya baru, ini sebenarnya bukan 1 tahun ini setelah tahun lalu ya. Nanti akan saya share. Kita eh, bahan sebelum kuis ini kan ada 2 ya, ada elektrokimia sama kinetika. Nah ini adalah semacam capaian outcome. Nah eh, biasanya di assessment atau masuk ujian, kuis, tugas segala macam yang ditanyakan adalah bagian ini, ya. Sub CPMK ini akan ditanyakan. Bisa dalam bentuk tugas, dalam bentuk kuis atau UTS. Misalkan ditanya dapat menjelaskan gambar skema sel galvani, berarti mungkin aja disuruh gambar, ya. Mematriksi potensial sel, berarti disuruh menentukan potensial selnya S sel misalkan, S standar sel. Coba di sini. Ini biasanya kalau di sini mana? Yang kasus ini adalah bisa disuruh gambar, ya kan, menggambarkan kan ya, disuruh menggambar atau menjelaskan. Kemudian prediksi ini biasanya akan ditanya SL. Ini berlaku umum ya, berarti bisa juga bisa jadi UTS, bisa UAS, tugas, ya. RBL, nah saya masih belum tahu RBL ngapain nanti ya dengan kondisi sekarang. Kespontanan berarti ditanya apa biasanya data Potensial sel. potensial sel ini juga bisa dari Masa SL juga bisa, ya. SL bisa, dari delta G juga bisa. Ya. Kan delta G main NFP kan. Kemudian persamaan NES, berarti biasanya nyari SL atau nyari konsentrasi, ya kan ya? Tergantung yang diketahui apa. Kemudian elektrolisis, ini berarti gambar sama menebak reaksinya apa. Reaksi di katoda apa, reaksi di anoda apa. Kemudian proses Faraday berarti ya yang apa, kemarin kita ngitung jumlah massa yang mengendap berapa dan seterusnya. Ya. Oke. Gimana kalau teman coba ngerjakan ini? Yang mana? Sudah tak pilih dulu. Nah ini, saya ambil satu aja nih, sisanya teman-teman bisa ini sendiri ya. Oke, ini aja. Ini. Ya. Untuk jawab C, kalian harus tahu dulu S standar selnya ya. Cari dulu S standar sel, baru kalian cari SL. Oke. Kita kerjakan satu-satu dulu aja, biar kalau saya nungguin ini setengah jam bisa setengah jam. Oke, nomor 1 dulu coba kerjain. Ya, nomor 1 dulu. Kasih Ni2O itu akan menjadi ditambah H plus 2H plus menjadi Ni2 plus ini 4H plus, sorry, 4H plus 2H2O, fasenya ngikutin ya, ditambah 2 elektron. Kan semua harus dalam bentuk reduksi kan.
kita lanjut. Untuk anoda. Coba saya panggil nama aja ya, biar siapa nih? Richard. Kedengaran Richard suara saya? Kedengaran. Oke, Richard. Yang anodanya apa, Richard? AG. AG, terus? AG. AG, koma AG. AG, koma AG. Ingat AG itu pada AG plus. Ya, Berarti berarti AG 2 plus. AG plus bukan AG plus Ya, ya? AG plus. Suara apa ya? Nah, Katodanya Ni 2 plus. Ni 2 plus Baru H plus garis ya, plus. baru NiO2. oke, gitu ya. Ingat koma, kenapa koma? Karena ini bisa ditukar ya, nggak ada masalah dengan ini ya. Jadi kenapa pakai koma? Karena Ni 2 plus sama H plus itu satu fasa, sama-sama aqueous. Maka dia bisa ditukar. Sorry, dia pakai koma. Ya. Ini aqueous, ini padatan. Maka kita pisahkan dengan tanda apa sih ini? Vertikal ini namanya apa ini? Garis vertikal. Ini adalah jembatan Elektroda. Oh, matanya. apa? Elektrodanya itu nggak usah ditulis. Ini elektroda ini. Ni kan padat. Oh, iya. Ya kan? Oh, berarti iya, Ini iya. kalau udah jadi satu. Nah, ini cuma untuk ngebantu aja. Oh, Kalau di sini nggak ada padatan, maka kita tambahkan elektroda inert biasanya. Tapi kalau di sini udah ada padatan elektroda, maka kita cukup menggunakan elektroda. Oke, Pak, oke, ya, Pak, ya. saya dapatnya reaksinya diuraikan. Jadi itu 2 plus di bagian kanan ada 2 OH min. Oke, berarti mengerjakan dengan basah ya. Ada H plus di bagian kiri, ada OH min di bagian kanan. H plus di sebelah kiri, OH min sebelah kanan. Sebentar, kita cek dulu. Sebentar. Berarti reaksinya bukan ini ya? Reaksi di katanya bukan itu. Coba sebutin dulu. Reaksi apa ini? Saya tulis dulu ya. NiO2 jadi NiO2 terus tambah 2H plus 2H plus tambah 2 elektron. tambah 2 elektron menghasilkan Ni2 plus tambah 2 OH min. Ni2 plus tambah 2 OH min. Oke. Saya koreksi dikit. Reaksi itu bisa berlangsung di asam maupun basah atau netral ya. Di sini dikatakan pH-nya 3. pH 3 berarti reaksinya berada dalam suasana asam ya. Karena asam maka jangan menggunakan ada OH min di sini. Oh iya, Pak. Ya. Karena ini basah, ini bingung sini. Sebelah sini asam, sebelah kiri basah. Biasanya kalau asam maka OH min nggak akan ada. Kalau basah H plus nggak akan ada. Berarti ini kurang sebenarnya 4. Jadinya ini adalah 2. Oke? Ya. Bisa aja teman-teman kerjakan dengan cara basah. NiO2 tambah 2H2O ini 4 OH min. Tapi di soal dikatakan pH-nya adalah Asam. 3. pH 3 itu adalah sifatnya asam. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau enggak lanjut aja ke soal C. Tuliskan reaksi sel udah ya. Reaksi totalan sudah, ini udah. Potensial sel pada suhu 25. Nah,
Saya tulis dulu rumusnya ya. Potensial sel itu adalah E sel, itu adalah E standar sel min RT per NF dan Q. F-nya adalah 96500. Oke, teman-teman cari dulu E selnya, E standar sel, habis itu baru cari E sel. Oke, saya kasih waktu lagi 3 menit karena lebih panjang nih matematiknya. Ya, oke, siap? Halo? Iya Pak, Iya, Pak. Nah, kalau saya langsung kerjain, nanti teman-teman nggak ada waktu buat nyoba dulu gitu ya. Saya kasih 3 menit, ya. Coba kerjakan dulu semampunya. Nanti kita bahas lain. Soalnya Pak. Soalnya Excel. Ya maksudnya Konsentrasinya. nilai. Oke. Oke. Ada udah selesai? Belum Pak. Oke. Saya tunggu dulu. Kenapa? Coba. SL-nya dulu aja. SL-nya berapa? S standar sel. 0,9. 0,9. 0,9. Oke. Q-nya berapa? 10 pangkat 10 pangkat min. Q-nya 100. Oh, beda-beda nih. Oke. Bingung, Pak. Kita cek Q-nya. Oke. Pangkat 8. S standar selnya dapat semua ya. Mayoritas dapat kan 0,9 kan. Katoda bukan anoda. Ya. 1,7 diberi 0,8 0,9. Oke. Sekarang kita hitung Q. Q itu adalah persis dengan persamaan kesetimbangan. Produk pangkat koefisien dibagi per reaksi pangkat koefisien. Produknya adalah Ni2+. Kemudian Hari Jumat udah Jumat Agung nih, Mak. Ag2+, ya. Tapi ini kuadrat. Kemudian reaksinya adalah H+. Ini padatan yang kita anggap, padatan nggak kita anggap. Jadi Q-nya adalah Ni2+ pangkat 1, Ag plus pangkat 2, dibagi dengan H plus pangkat 4. Oke, Ni2 plus 0,02, Ag plus 0,1 kuadrat. H plusnya tadi 10 pangkat min 3 kan ya? Iya. 4. Ini 10 pangkat min 2, kalau dikuadratin juga 10 pangkat min 2 adalah 10 pangkat min 2. 4. 4. Ya. Ini kalau dikuadratin pangkat 4 adalah 10 pangkat min 12. Ya. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat Min 8. min apa plus? Plus. Plus ya? Iya. Jadi 10 pangkat 8. 8. Nah, yang sering jadi trouble dalam mengerjakan SL itu adalah menentukan S standar sama Q. Ya. Kalau Q-nya udah benar, S standar sel udah benar, biasanya benar. Kecuali salah di N, ya. Oke, kita masukkan 0,9, ya. R-nya ada 8,314. Suhunya 298. Nah, N-nya sekarang. Tadi N-nya berapa elektron terlibat? Saya udah terlanjur hapus. 2 kan ya? 2. Iya Pak. Udah terlanjur kehapus ya. 2 elektron. Ini adalah 2 elektron, ya. Ini 9600 kali ln 10 pangkat 8. Ya kita selesaikan aja lah. Dapatnya 0,66. So. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cara nentuin elektronnya lupa gimana caranya. Cara menentukan elektron. Iya. Coba saya akan tulis satu reaksinya ya. Saya harus tulis lagi reaksinya nih. Nah, saya tulis di sini ya, agak kecil ya. Gini aja, gimana? Karena harus setarain.
Ini anoda itu adalah Ag menjadi Ag plus. Ya kan ya? Tadi Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini kekecilan. Ag tambah menjadi Ag plus tambah elektron. Ya kan ya? Iya, Pak. Terus tadi kan ini 2 ya. Maka ini 2, ini 2, ini 2. Berarti elektronnya berapa? 2. 2. Teman-teman juga bisa pakai katoda. Tapi katoda agak panjang reaksinya. Tadi kalau nggak salah ini NiO2 ditambah 4H+, tambah 2 elektron. Nah, setelahnya nggak saya tulis ya. Berarti ini juga 2 elektron. Yang menarik katoda dan anoda harus sama jumlahnya. Jadi elektronnya nggak dijumlah antara katoda dan anoda ya, karena ini ada di reaksi produk, ini ada di reaksi, berarti akan saling menghilangkan. Tapi ini 2 elektron, maka ini adalah 2 elektron. Oke, makasih, Pak. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai delta G. Nah, kita ingat delta G itu kemarin delta G standar itu adalah min N F F. E standar. Berarti kalau delta G nggak standar sama dengan min N F E ya. Men. E. Nah, oke, ini saya kasih sel semua ya, sel. Ini sel. Ini juga sel. Ini juga sel. Bedanya kalau delta G standar pakai E standar sel, kalau delta G yang nggak standar maka pakai E yang nggak standar. Berarti dipakai E yang mana nih? Bawah. 0,9 atau 0,66? Kalau kita 0,66. Tanya ada 0,66, Pak. delta G kan, maka dipakai adalah yang 0,66. Coba saya kasih 0,66. sewaktu deh. Ini 2 menit, ini harusnya lebih cepat nih, 2 menit. Oke. Ada yang udah dapat? Udah. Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Dapatnya berapa? 127. Negatif Negatif 120. 360. Oke, saya dapatnya negatif 127.380. Iya. Atau kalau saya buat ke kilojoule, minus 127 kilojoule. Ya. Iya. Iya. Oke, sip terakhir. Terakhir adalah yang E. Itu adalah tentukan tetapan kesetimbangan. Nah, bentar. Kita tahu bahwa E sel delta G, karena tetapan kesetimbangan, maka kita bicaranya adalah standar semua ya. Delta G sel itu akan sama dengan min N F E standar Standar sel. sel. Nah, kita juga tahu di sebelum UTS delta G itu juga sama dengan min RT len K atau Q? K atau Q? K. Q itu baru muncul di delta G, ya? Iya. Nah, ini bisa kita buat hubungan bahwa len K akan sama dengan, ini coret minnya, K sama dengan F. NF. min, udah plus ya? N, Iya. F, NF. standar sel. Standar ya. Oh iya. Dibagi RT. PL. Dapatkannya. Oke, coba dilanjutin. Saya kasih waktu deh. Saya kasih waktu 2 menit.
Ya. Coba lanjutin. Sambil saya coba cari jawabannya. Oke, ada yang udah dapat? Udah, Pak. Berapa? Sama? Sama, Pak. Sama. Oke, kalau kita lanjutin ya, N-nya sama dengan 2, F-nya 96500, 500. E-nya adalah 0,9. 9. Yang sering salah adalah menggunakan ESL 0,66. Padahal ini adalah E standar ya. Tetapkan pertimbangan. Itu harus hati-hati di situ. 8,314 kali 29. 298. Ya. Oke. Oke. Saya masih ada waktu 15 menit. Ada pertanyaan lagi terkait ini? Ini harusnya udah merangkum semua pembahasan elektrokimia kecuali elektrolisis. Ya? Mau tanya yang tetapan kesetimbangan tadi. Iya, apa Itu yang hasilnya berarti dalam bentuk len K. ini lengkap ini dulu, ini kaya. Iya. Ya. Iya. Nah, 2,8. oke. Jadi ini belum selesai ya, 70 itu belum selesai. Ubah ke K. Oke? Pak, mau tanya Pak, Ya. itu cerita itu saat menentukan spontan sama resumbantan itu ciri-cirinya gimana Pak? Reaksi yang gimana? Oke, elektrokimia itu biasanya selalu spontan. Sel volta. Baterai itu spontan. Karena kalau nggak spontan ya kita nggak bisa menggunakan energinya. Nah, spontan, kalau kita review yang kemarin, itu adalah delta G-nya, delta G kalau standar ya, itu harus kurang dari 0. Ya kan? Nah, berhubung delta G itu main NFI ada minus, kita juga bisa pakai E standar sel lebih besar dari 0. Berarti tidak spontan sebaliknya. Tapi sel volta itu harus spontan. Berarti kalau teman-teman ngitung E standar sel dapatnya negatif, kemungkinan besar kebalik. Antara anoda dan katoda. Oke, kebayang? Terima kasih. Ya, karena gini, sel volta itu tujuan kita sel volta apa? Mendapatkan energi listrik kan? Iya. Iya. Berarti reaksi harus berjalan. Kalau reaksi nggak berjalan, maka energi listrik nggak akan diperoleh. Kan tujuannya dari sel volta itu adalah mendapatkan energi listrik. Berarti reaksi kimia harus berjalan. Reaksi kimia berjalan itu berarti dia spontan. Delta G-nya kurang dari 0 atau delta E standar selnya lebih besar dari 0. Kalau mau lebih tepat lagi adalah bukan delta G standar, tapi delta G. Ya, tapi lebih panjang lagi. Tapi secara prinsip sama. Ya. Nah, nanti ada yang kebalikannya. Ada elektrokimia yang pasti
Yang kemungkinan besar gak spontan itu adalah sel elektrolisis. Elektrolisis kan kita memasukkan energi, sel elektrolisis itu kan kita memasukkan energi listrik, ya kan? Jadi reaksi mendapatkan suplai energi dari luar. Karena mendapatkan suplai energi dari luar, maka di sini biasanya adalah tidak spontan. Ya, kalau spontan adalah sel volta. Berarti kalau teman-teman mengerjakan soal sel volta, itu pasti harusnya teman-teman dapat delta G-nya kurang dari 0. Oke? Kebayang? Oke, kita masih ada waktu 10 menit. Kita review. Ini mau lanjut review elektrokimia atau kinetika nih? Masih ada 10 menit nih. Kinetika. Yang? Kinetika, Pak. Kinetika. Oke, Iya. untuk ini sel untuk elektrokimia yang belum saya bahas adalah elektrolisis ya. Masa reviewnya yang saya belum review elektrolisis. Kalau elektrolisis teman-teman berarti harus bisa menebak reaksi di anoda apa, di katoda apa. Ya, ingat-ingat yang kemarin saya sempat bahas. Ya. Ini bisa teman-teman kerjakan. Nanti kalau ada yang kurang mengerti silakan aja di screenshot, terus kemudian kita bisa bahas di grup. Ya. Ini juga soal elektrokimia. Nah, kinetika teman-teman kalau dari sini adalah faktor-faktor mempengaruhi laju. Kemarin ada suhu, ada konsentrasi, luas permukaan dan seterusnya ya. Kemudian menentukan laju reaksi dari pengurangan reaktan atau penambahan produk. Yang kemarin delta reaksi minus delta reaksi per delta T, atau misalkan plus delta produk per delta T. Kemudian hukum laju 0, 1, 2 ya kan? Terus teori tumbukan, energi aktivasi, sama mekanisme. Sama itu lagi yang belum tulis sini adalah menentukan orde. Ya. Oke, ini cuma review aja, teman-teman bisa ini kan persamaan apa, misalkan orde 0 itu adalah AT sama dengan A0 min KT gitu kan ya. Min KT. Ini coba buat review aja kalau teman-teman coba di ini. Nah, kemudian laju awal ini ya sekilas, ini kayaknya bisa dikerjakan sekilas dengan cepat nih. Coba nomor A dulu aja. Mama dulu. Ya. Coba yang A. Ayo, saya kasih waktu 2 menit lah. Ya. Nggak harus eksak lengkap perhitungannya, teman pakai inek berapa kali. Oke. Tentukan orde reaksi. Orde ICL berapa? 1. Oke, kita coba buktikan. ICL berarti, untuk nyari ICL berarti kita cari yang H2-nya tetap, ya kan? Berarti kita ambil data ini. Iya. Ya. H2 tetap. Tetap, ini naik 3,5 kali. Ya kan? Yang ini naik ya kurang lebih 3,5 kalian ya. Ya kan, yang eksak sih. Ya, maka di sini kita boleh tulis 3,5 pangkat X sama dengan 3,5. Maka X sama dengan 1. Ya. Oke. Sekarang yang H2. Untuk nyari yang H2 berarti yang kita pakai ICL-nya tetap ya. Maka kita pakai data ini. Iya. Persamaan 2 sama 3. Persamaan 2 sama persamaan 3.
Ini naik 4,5 kali. 4,5. Ini naiknya 4,5 kali. 4,5 juga. Ya, maka 4,5 pangkat Y sama dengan 4,5. Maka Y-nya sama dengan 1 juga. 1. Maka lajunya adalah R K kali ICL ICL pangkat 1 H2 pangkat 1. Oke, Oke. kita lihat sekilas. Oke, nyari K berarti tinggal dimasukkan ya. Misalkan saya ambil data pertama. Kalau nyari K berarti saya masukkan ke data pertama misalkan 0,0014 sama dengan K dikali 0,1 dikali 0,1. berarti ini dibagi 0,01 maka K sama dengan 0,14. 0,00. 0,14 apa 0,00014? 0,14. 0,14. Iya kan? Oke, sekarang satuannya. Satuan K apa? Kan di sini ditanya. Di soal. Beserta satuannya. Nah, kalau tetapan kesetimbangan itu nggak ada satuan. Tapi K itu punya satuan. Dan satuan K itu berbeda-beda tergantung reaksinya. Iya. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, gimana cara nentuin satuan dari K? Satuan dari laju itu pasti sama semuanya. Laju itu adalah molar per second. ya. Satuan dari konsentrasi itu molar. Ya, karena pangkat 1 maka molar saja. Ini juga pangkat 1 maka ini molar saja. Nah, satuan dari K apa? Agar hasilnya adalah molar per second. Per second. Second. Kalau per second saja, itu molar kuadrat jadinya. Tidak. Apa? Molar min 1 Molar min Molar 1 1. Molar min kali 1 second dan min min 1. 1. atau kalau mau bisa 1 per molar. Itu per Molar. Terserah mau yang mana. Oke? Oke, kayaknya waktu saya sudah habis. Ya, ini tinggal dimasukkan. Yang ini teman-teman bisa ini ada coba ini ordi 1 semu, maksudnya ordi 1 semu adalah dia sebenarnya ordi 2. Tapi berhubung salah satu reaksinya sangat banyak sehingga dia seakan-akan ordi 1. Sehingga teman-teman bisa abaikan H2O sehingga cukup ini kerjakan pakai ordi 1 biasa. Ya. Ya ada reaksi misalnya 2A tambah B, kalau B-nya sangat banyak maka hampir tidak ada perubahan, maka kita bisa anggap dia ordi 1. Padahal kenyataannya ordi 2, tapi kita anggap ordi 1. Teman-teman bisa kerjakan menggunakan ordi 1. Kalau bisa mengerjakan A, berarti pembahasan yang ini adalah pembahasan tentang hukum laju terintegrasi. Ya, terintegrasi. Yang inilah pembahasan tentang teori tumbukan. Berarti soal ini sebenarnya sekaligus 2 subchapter itu kebahas. Ya. Oke, ini kita udah nyoba tadi. Ya. Nah, ini kalau yang ini teman-teman bisa buat latihan tentang mekanisme. Ya. Oke. Kemarin kita janjinya kuisnya kapan ya? Sabtu, Rabu jam 1 ya? Iya, Pak. Rabu kan? ya. Rabu, Pak. Rabu jam 1. Oke, nanti saya umumkan di WA, grup WA aja teknis saya sama di e-learning teknis kuisnya gimana ya. Kita akan menggunakan Google Form. Berarti soalnya akan acak. Berarti antara satu sama lain bisa sangat besar kemungkinan soalnya beda-beda. Ya, nanti akan saya jelaskan teknisnya di grup aja. Oke, ada pertanyaan terakhir? Enggak. Kalau nanti saat tiba-tiba nganggur-nganggur, tiba-tiba ada pertanyaan, kalian bisa tanya di grup aja ya.
Nanti saya akan saya balas kalau lagi longgar. Oke, itu saja dari saya. Nanti videonya akan saya upload setelah mungkin saya potong-potong bagian yang diskusi. Bagian-bagian yang nunggu 5 menit sekarang saya potong. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak.